Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswandi, mahasiswa RPL Universitas Pancasila Tegal. Dengan ini akan mempresentasikan tentang cahaya dan lembar kerja pembuatan alat optik pada mata kuliah Kajian Materi IPA Sekolah 2. Apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu misteri terbesar alam semesta yang telah memikat pikiran manusia sejak kita pertama kali menatap bintang. Ia bukan sekedar penerang, melainkan pembawa informasi dan energi yang memungkinkan di kehidupan itu eksis sendiri. Mempelajari cahaya itu seperti menyatukan kepingan puzzle raksasa yang membutuhkan waktu ribuan tahun. Banyak ilmuwan hebat yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk menjawab pertanyaan sederhana. Sebenarnya, cahaya itu apa sih? Tidak ada salahnya kita mengenal beberapa pahlawan di balik ilmu optik yang kita pelajari sekarang. Di antaranya, Ibnu Al-Haytham, atau biasa dikenal juga dengan Al-Hazen, sebagai bapak optik. Sebelum abad ke-11, orang mengira mata kita mengeluarkan sinar untuk melihat benda. Al-Hazen mematahkan teori itu. Jasanya, ia membuktikan bahwa cahaya memantul dari benda mata kita. Dan penemuan yang ia temukan adalah ia menciptakan kamera obscura, lubang kecil yang memproyeksikan gambar, yang menjadi cikal bakal teknologi kamera modern. Kamu pasti ingat pelangi kan? Ya, Isaac Newton, sang pemecah warna. Newton lah yang membuktikan secara ilmiah. Jasanya, ia melakukan eksperimen dengan prisma kaca dan menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari spektrum warna, merah sampai ungu. Dalam teorinya, Newton percaya cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut corpuscles. James Clerk Maxwell berhasil membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ia menyatukan listrik, magnet, dan cahaya dalam satu teori matematika yang indah. Ia juga lah yang menghitung bahwa kecepatan cahaya itu sangat fantastis. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kalau Newton bilang cahaya itu partikel, kedua ilmuwan ini punya pendapat berbeda. Christian Huygens dan Thomas Young. Huygens, seorang ilmuwan Belanda yang pertama kali mengusulkan bahwa cahaya merambat sebagai gelombang, mirip seperti riak air. Sedangkan Thomas Young melakukan eksperimen celah ganda, double slit, yang membuktikan secara tak terbantahkan bahwa cahaya bisa mengalami interferensi, saling menguatkan atau meniadakan, sebuah sifat khas gelombang. Pada abad ke-20, Albert Einstein membuat sebuah kejutan. Ternyata, cahaya punya kepribadian ganda. Einstein menjelaskan fenomena efek fotolistrik yang membuktikan bahwa cahaya juga bisa berperilaku seperti paket energi yang disebut dengan foton atau partikel. Hasilnya, berkat Einstein, kita sekarang tahu bahwa cahaya adalah dualisme gelombang partikel. Bisa jadi gelombang, bisa jadi partikel tergantung situasinya. Pertemuan ini membuahkan gelar Nobel untuknya. Jadi, kita bisa membayangkan sebuah perjalanan kosmik yang luar biasa cepat, menembus dinginnya ruangan angkasa yang hampa tanpa rintangan. Inilah kisah tentang cahaya. Cahaya bukanlah sekedar terang yang mengusir gelap, melainkan sebuah gelombang elektromagnetik ajaib yang selalu dapat ditangkap oleh mata kita. Karena wujudnya sebagai gelombang elektromagnetik, ia adalah pengembara mandiri yang sama sekali tidak membutuhkan medium atau zat perantara untuk merambat. Itulah rahasia besar mengapa hangatnya cahaya matahari bisa sampai ke bumi. Melintasi miliaran kilometer ruang angkasa yang hampa udara, ia bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi, melesat di ruang hampa pada angka menakjubkan, sekitar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi, apa itu cahaya?
Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, atau bisa dilihat oleh mata manusia. Cahaya memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Dalam perjalanannya menyapa dunia, sang cahaya memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang khas yang selalu dipatuhi. Pertama, ia adalah entitas yang jujur dan konsisten. Ia selalu merambat lurus. Selama ia berada dalam medium yang sama, ia tidak pernah berbelok tanpa alasan. Ini bukti dari ketegasannya. Ini sering kita saksikan pada sorot tajam sinar lampu senter di malam hari yang membelah kegelapan. Atau pada pilar-pilar cahaya matahari yang dengan indah menembus celah-celah dedaunan di hutan yang rindang. Jadi, cahaya memiliki sifat merambat lurus. Cahaya selalu merambat dalam garis lurus jika berada dalam satu medium yang sama. Buktinya bisa kita lihat pada gambar sinar lampu senter atau cahaya matahari yang menembus pada celah dedaunan. Hal ini kami ilustrasikan pada gambar di bawah, di mana cahaya senter akan bergerak dengan lurus. Sifat cahaya juga menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda-benda transparan seperti kaca, air jernih, dan udara. Jika mengenai benda gelap atau benda yang tidak tembus cahaya, maka akan terbentuk bayangan. Bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang kami sajikan. Saat menjelajah bumi, cahaya akan bertemu dengan berbagai material. Jika ia berhadapan dengan kaca jendela, air jernih, atau udara bebas, ia akan melenggang masuk begitu saja, karena sifatnya yang mampu menembus benda bening. Namun, jika di tengah jalan ia menabrak benda gelap yang pekat dan tidak tembus cahaya, perjalanannya akan terhenti seketika. Sebagai jejak dari perjalanan yang berhalang tersebut, terciptalah sebuah area gelap di belakang benda yang kita kenal sebagai bayangan. Sifat cahaya tidak hanya mampu menembus rintangan, cahaya juga pandai memantul layaknya bola. Sifat dapat dipantulkan atau refleksi. Ini terjadi ketika saat ia mengenai permukaan suatu benda, lalu melenting kembali. Dalam tarian pemantulan ini, cahaya sangat taat pada sebuah aturan main yang disebut dengan hukum pemantulan cahaya. Ia memastikan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantulnya selalu berada selaras dengan satu bidang datar. Tak hanya itu, ia juga bersikap sangat adil, di mana besar sudut datang selalu sama persis dengan besar sudut pantul. Jadi, salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan atau direfleksikan. Cahaya mengenai permukaan suatu benda, maka cahaya akan dipantulkan kembali. Hal ini kami perjelas pada gambar yang kami sajikan, yaitu di hukum pemantulan cahaya. Lalu, apa yang terjadi jika ia harus berpindah tempat? Misalnya dari udara bebas masuk ke dalam air. Disinilah ia menunjukkan ilusi visual yang disebut pembiasan atau refraksi. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya akibat adanya perbedaan kerapatan antara dua medium bening yang dilewatinya. Aturannya sangat persis. Jika cahaya meluncur dari medium yang kurang rapat atau udara menuju medium yang lebih rapat, yaitu air, ia akan melambat dan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya bergerak dari medium yang lebih rapat, yaitu air, untuk keluar menuju medium yang kurang rapat, yaitu udara, ia akan kembali melesat dan dibiaskan menjadi garis normal. Jadi, sifat cahaya salah satunya diantaranya dapat dibiaskan atau refraksi, seperti yang kami sajikan pada gambar. Di gambar 1, cahaya merambat dari kurang rapat ke tempat yang lebih rapat, yaitu udara ke air. Sedangkan gambar kedua, cahaya merambat dari yang lebih rapat ke kurang rapat, yaitu dari air ke udara. Di balik penampilannya yang tampak putih dan sederhana, cahaya sesungguhnya menyimpan rahasia keindahan yang luar biasa. Cahaya memiliki sifat dapat diuraikan atau dispersi.
Cahaya putih yang sehari-hari menerangi kita sebenarnya adalah cahaya polikromatik, sebuah harmoni yang terdiri dari berbagai macam warna yang menyatu. Ketika cahaya putih ini melewati sebuah prisma kaca atau menembus jutaan titik-titik air hujan di langit berselimut awan, rahasia pun terbongkar. Cahaya putih tersebut terurai dan mekar menjadi warna-warna penyusun asli. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Bentangan spektrum warna yang indah inilah yang sering kita saksikan dan kita kagumi sebagai pelangi. Oleh sebab itu, salah satu sifat cahaya yaitu dapat diuraikan atau dispersi. Kalian bisa lihat dari gambar yang telah kami sajikan, di mana suatu perubahan cahaya menjadi berwarna-warni. Cahaya selalu terhubung dengan alat optik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membuat suatu lembar kerja dengan topik saat ini, yaitu misi ajian rahasia, menembus penghalang dengan periskop. Tujuan pembelajaran pada saat ini agar siswa dapat membuktikan sifat cahaya yang dapat dipantulkan, dan siswa dapat memahami prinsip kerja alat optik periskop melalui praktik langsung, dan siswa dapat merancang membuat alat optik sederhana dari bahan bekas. Mungkin kamu pernah melihat atau mendengar periskop? Ya, salah satu alat yang digunakan di kapal selam untuk melihat permukaan luar. Dalam teori ini, kita akan mencari suatu misteri dalam cahaya. Dalam teori dasarnya, cahaya memiliki sifat memantul jika mengenai permukaan yang mengkilap, seperti cermin. Periskop menggunakan dua buah cermin datar yang diletakkan sejajar dan miring, sebesar 45 derajat. Cahaya dari luar akan mantul ke cermin pertama, lalu ke cermin kedua, hingga akhirnya sampai ke mata kita. Sebagai inventaris agent, kita memerlukan alat dan bahan. Ya, itu pasti. Maka, mari kita siapkan. Yang pertama, 2 buah kardus bekas. Bisa menggunakan kardus bekas susu kotak tinggi atau kotak sepatu. Yang kedua, 2 buah cermin datar ukuran kecil. Sesuaikan dengan lebar kardus. Yang ketiga, gunting atau cutter. Yang keempat, selotip atau lem tembak. Kelima, penggaris dan pensil. Dan yang terakhir, busur derajat untuk memastikan kemiringan 45 derajat. Setelah menyiapkan alat dan bahan, maka selanjutnya kita menuju kepada prosedur operasi atau langkah kerja. Yang pertama, siapkan ruang. Jika menggunakan kardus susu, bersihkan bagian dalamnya. Yang kedua, lubangi jendela. Buatlah 2 lubang persegi pada sisi yang berlawanan. 1 di ujung atas sisi depan, 1 di ujung bawah sisi belakang. Yang ketiga, sudut ukur. Gunakan busur derajat untuk menandai garis miring 45 derajat di dalam kardus, tepat di belakang lubang yang dibuat. Keempat, pasang cermin. Tempelkan cermin pada garis miring tersebut dengan selotip. Pastikan posisi kedua cermin sejajar atau menghadap satu sama lain secara diagonal. Yang kelima, tutup rapat. Rekatkan kembali bagian kardus yang terbuka. Yang keenam, uji coba. Cobalah mengintip melalui lubang bawah untuk melihat benda yang ada di atas penghalang. Misalnya, di atas meja atau balik tembok. So, selamat mencoba, selamat membuat, dan selamat berkarya. Jadi, apa yang kita dapat hari ini? Belajar cahaya itu seperti melihat ke cermin. Apa yang kamu berikan, misalnya usaha belajar, itulah yang terpantul hasil nilainya. Jangan lupa, bagian tersulit biasanya bukan di rumusnya, tapi di ketelitian menentukan tanda positif dan negatifnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga semua ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi
di presentasi-presentasi saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.